Mohon nasihatnya karena akhir-akhir ini ana malas beribadah. Baca fadilah ibadah yang anda mau lakukan. Saya sudah pernah ajarkan ini. Mau rajin sholat malam, baca hadis tentang sholat malam. Mau rajin sedekah, baca hadis tentang sedekah. Kita punya hak secara syar'i menanyakan saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah itu. Boleh, nggak apa-apa. Karena memang Allah yang menjanjikan itu, ya kan? Coba baca buku hadis, fadilah sholat duha, fadilah sholat sunnah, qabliyah, rawatib, fadilah sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, fadilah bakti dengan orang tua, fadilah haji dan umrah, fadilah sadaqah, fadilah puasa Ramadan, fadilah. Apa itu fadilah? Janji positif Allah di ibadah yang akan kita lakukan. Kalau mau termotivasi, untuk apa kita mau ke satu tempat? Karena ada janji yang, ada satu menjanjikan yang kita dapatkan di sana kan. Untuk apa kita kerja satu perusahaan? Karena ada janji gajinya lah, prestasi dan seterusnya. Begitu. Manusia memang kalau dijanjikan baru mau bergerak. Maka wajar kita baca janji Allah di ibadah itu kita akan termotivasi. Yang kedua, jauhi semua fasilitas maksiat. Karena semua yang membuat orang malas ibadah karena ada dosa. Selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah. Tergelincir itu. Saya sudah pernah jelaskan. Ibadah punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan. Tapi nggak bisa disatuin. Nggak bisa disatuin. Tidak bisa disinkronkan, tidak mungkin. Harus pilih salah satunya. Seseorang, saya kasih contoh, seorang wanita terbiasa pakai jilbab, rapi. Dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Tiba-tiba kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya, sepupunya atau yang bukan mahramnya, lalu dia terlihat tidak pakai jilbab. Bagaimana perasaan dia sebagai muslimah? Merasa berdosa, merasa bersalah. Kenapa tadi rambut saya dilihat ya? Kenapa? Karena ibadah menutup aurat sudah dia rasakan nikmatnya, dan membuka aurat yang maksiat hilang kenikmatannya, dibenci sama dia. Kalau kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat hilang. Kan? Terbiasa menutup aurat membuat orang jadi tidak mau buka aurat, gitu kan? Terbiasa sholat berjamaah di masjid membuat orang menyasa bersalah, atau terbiasa sholat aja deh. Ya, kira-kira kalau orang sudah rutin sholat 5 waktu, dia sudah tahu fadilahnya dan ancamannya kalau dia tinggalkan, apakah dia mau tinggalkan sholat berjamaah, sholat wajib? Nggak mungkin, gitu kan? Karena kenikmatan ibadah ini sudah ada. Tapi kalau kita balik, kalau ada orang merasa nikmat dengan maksiatnya, nikmat dengan telanjang di depan orang, nikmat dengan kebohongannya, nikmat dengan harta rampasan, riba, haram, kezaliman, nikmat dengan zinahnya, maka pasti kenikmatan ibadahnya hilang. Mustahil bisa khusyuk. Biar dia mau tutup matanya, biar dia mau paksain, nggak bisa. Bangun sholat malam pun susah. Oh, sholat 5 waktu aja berat, mungkin cuma seperti orang kumur-kumur dan buru-buru kalau dia kerjakan. Nggak bisa. Makanya kata kunci yang kedua adalah jauhi kemaksiatan. Maka kenikmatan ibadah akan didapatkan. Yang pertama, bekali diri dulu dengan ilmunya. Dapat apa nih kalau saya sholat malam, kalau saya sedekah? Baru kemudian jauhi semua fasilitas kemaksiatan. Yang ketiga, ini nggak kalah penting, bentuk komunitas yang soleh dan soleha. Berteman, bersahabat dengan orang yang ahli ibadah. Nggak bisa antum mau rajin sholat malam tapi bergaulnya dengan orang yang tiap malam di karaoke sama diskotik. Nyambung nggak? Nggak bakal nyambung itu. Tapi kalau orang yang memang tidurnya habis isya langsung, atau dari majelis ilmu seperti ini terus bubar, Masya Allah, nanti malam ya saya miss call jam 3 kita tahajud ya, ngingatin temannya, pasti. Atau ngomongannya tentang apa, kayak majelis ilmu seperti ini kita 2 jam 3 jam duduk, apa yang kita bicarakan? Qala Allah, qala Rasul, kisah orang saleh, tulisi pendapat para ulama, ada kenikmatannya, gitu kan? Ada ibadah yang kita rasakan, ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Maka teman-teman yang terbiasa dengan ini, nanti dia akan bilang lagi, kayak minggu depan itu, atau mungkin hari Senin ada ustadz ini loh di masjid ini, oh ada ustadz ini di sana kalau pagi, oh ada tablik akbar nanti di sana, oh ada CD-CD-nya Ustadz Khalid tuh di situ, ada ceramahnya si Ustadz Fulan ini di sana. Jadi yang dibahas itu kan, yang dibahas masalah itu. Jadi kita akan terus terbawa dengan pembicaraan yang positif. Makanya boleh mengenal siapapun, tapi bersahabat tidak boleh kecuali orang-orang yang soleh dan soleha. Memang begitu. Yang kalau kita buat salah diingatkan, kalau kita buat baik didukung, maka itu penting. Tinggalkan semua teman-teman yang bobrok itu. Boleh menasihati mereka, mendakwai mereka, mengingatkan, tapi bukan menjadi sahabat, bukan berbaur dengan mereka.
Apa hukum jual beli dalam asuransi? Tidak saya jawab. Masya Allah, ini berapa lama dikarangin. Saya pernah mengalami kejadian ketika sholat duhur berjamaah di masjid, saya masbuk. Saya sedang bahas kumis, ya. Bukan sholat jamaah, bukan yang lain. Jemaah sekalian, tolong ya. Nanti ke depannya ini kalau saya bahas poin apa, tanya di situ. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, kita tutup, nggak masalah. Jadi bawa pulang ilmu itu penuh. Ini kalau enggak sebentar antara tadi khilaf masalah kumis, masuk masalah asuransi, masuk masalah bank, masuk masalah istiqomah, masuk masalah macam-macam. Salat duhur berjamaah di masjid, saya masbuk 1 rakaat. Jadi seharusnya saya menambah 1 rakaat lagi untuk mengganti 1 rakaat yang tertinggal. Tapi saat itu imam lupa akan rakaatnya dan tambahan 1 rakaat sehingga totalnya ada 5 rakaat yang dilaksanakan. Yang saya ikuti 4 rakaat imam tersebut. Pertanyaannya, sudah genapkah rakaat sholat duhur saya atau perlu menambah 1 rakaat lagi karena imam lupa akan rakaatnya sehingga tidak dianggap? Kalau anda sholat berjamaah dengan imam, maka mengikuti imam walaupun imam itu salah, gitu kan? Jadi misal begini, imam di rakaat ketiga atau di rakaat keempat sholat duhur, dia lupa kalau itu rakaat keempat, dia nggak tahiyat terakhir, dia tetap berdiri, dia lanjut ke rakaat kelima. Makmum bilang subhanallah, dia nggak mau tahu. Allah alam imamnya tuli atau enggak, tapi yang jelas dia nggak mau tahu. Atau mungkin dia yakin dia benar, kadang-kadang begitu kan? Kira-kira makmumnya buat apa? Duduk salam? Enggak, ikut berdiri, gitu kan? Jadi dia ikut berdiri, kemudian dia sholat, ya, dia ikuti imam. Kalau dalam kasus kita lagi sholat bersama. Kalau misalnya kejadiannya seperti tadi, dia masuk rakaat kedua imam di sholat duhur, ternyata imamnya sholatnya 5 rakaat, dia lupa. Dan berarti si makmum sudah sholat 4 rakaat. Bolehkah dia salam bersama imam atau dia tambah 1 rakaat? Khusus dalam masalah ini dikatakan mereka atau dia salam bersama imam, karena dia sudah tahu kalau jumlah rakaatnya 4. Dia sudah tahu dan memang bukan dia ikut dari awal bersama imam, beda hukumnya. Ini Allah alam yang saya ketahui. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang depannya ada kuburan? Apakah ada batasannya? Misal jika di luar komplek masjid maka dibolehkan, tapi dalam komplek masjid diharamkan. Tentu kalau di dalam fisik masjid, yang saya simpulkan fisik masjid yang dipakai sholat 5 waktu, ada kuburan nggak boleh dipakai sholat. Dan di sini ulama bilang kalau kuburan itu sudah ada sebelumnya dan masjid dibangun karena kuburan itu, maka masjidnya yang dibongkar. Karena niatnya bangun masjid untuk apa? Kuburan. Tapi kalau masjid sudah ada, kemudian ada orang yang jahil tidak paham, semoga Allah berikan hidayah, dia masukkan kuburan dalam masjid, maka kuburannya yang dibongkar. Dan kalau di dalam fisik masjid yang dipakai 5 waktu sholat, tidak boleh sholat di situ, nggak boleh. Kalau ulama bilang kalau seandainya tidak ada masjid kecuali itu, tetap tidak boleh sholat di rumah, kalau sholat berjamaah di tempat lain. Nah, ini yang saya tahu, Allah alam. Tapi kalau di luar fisik masjid, seperti di halamannya masjid, di depan, di pagarnya, dekat pagarnya yang tidak dipakai sholat 5 waktu, ini masih dibolehkan ulama. Tentu tetap lebih afdal kalau masjid lain ada yang tanpa kuburan. Karena itu tidak dipakai sholat ya. Tapi kalau misal lagi dipakai sholat id masjidnya, atau lagi dipakai sholat Jumat, ternyata dipakai juga dekat kuburan, berarti sudah tidak boleh dipakai selamanya sholat masjid itu, karena ternyata masih dipakai sholat. Tapi kalau secara mutlak mau rame mau enggak tetap enggak dipakai di situ, memang murni itu dia adalah tanah untuk kuburan, maka tidak ada masalah. Allahu a'lam. Apakah punya rekomendasi Ustadz lain untuk mengisi pengajian di kantor saya? Sebagai informasi, ini merupakan pengajian pertama kali diadakan di kantor saya yang anggotanya baru berjamaah 5-15 orang. Perusahaan kami bergerak di bidang IT dan berlokasi di Mampang Perapatan. Insya Allah banyak, bisa. Nanti saya akan kasih nomor-nomor telepon beberapa ustadz yang saya kenal. Mungkin nanti setelah taklim silakan datang ke saya, nanti saya kasih di HP saya. Ustadz, apakah mati di medan perang dan mati dibunuh oleh pencuri sama-sama mendapatkan faedah yang dijanjikan, yaitu berada di
tembolok-tembolok burung, dan apakah di akhirat faedahnya juga berbeda? Sama saja sebenarnya, sama saja. Allah alam. Yang saya tahu intinya mati syahid akan sama keadaannya. Nah, dia membela kehormatan di situ ya, dia membela kehormatannya. Ustaz, apakah dilarang berdoa meminta dan berharap perang di negara yang tidak diterapkan syariat Allah? Tentu tidak, kita tidak dianjurkan untuk berharap peperangan ya. Kata Nabi SAW, jangan kalian berharap bertemu musuh, jangan kalian berharap bertemu musuh, artinya jangan berharap ada peperangan. Tetapi kalau terjadi kalian menghadapi musuh, maka bersabarlah dan kokohkanlah, gitu kan. Jadi kita hadapin, kita tidak pernah lari, karena dari medan perang adalah dosa besar, gitu kan. Jadi seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang faham radikalisme Wahabi, di mana pernah terjadi penarikan buku pelajaran yang membuat orang Islam hanya boleh menyembah Allah SWT dan membunuh orang kafir selain Islam? Saya tidak tahu yang mana sekarang yang diistilahkan dengan Wahabi ini. Kalau Wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko, dan itu dulu di zaman mungkin masih khilafah Abbasiyah, ada seseorang memang pernah muncul di sana berfaham Wahabi, memang itu pemahaman yang keliru, pemahaman yang keliru. Karena mereka hampir mirip dengan kaum Khawarij yang menghukumi semua orang secara zahir. Misal tentang pengkafiran secara mutlak, semua orang kafir harus diperangin, gitu kan? Atau orang yang tidak sefaham dianggap kafir. Tapi itu sudah habis, udah nggak ada pemahaman itu. Karena pimpinannya waktu itu kalau tidak salah dihukum kisos oleh khalifah, kemudian seluruh pengikutnya juga didakwahin yang tidak mau dihukum oleh khalifah. Memang sudah habis pemahaman itu, tidak ada, gitu kan? Nah, kalau yang saya tangkap sekarang, pemahaman Wahabi yang diangkat-angkat ini, itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini, kebanyakan mereka dibongkar kedoknya tentang siapa itu Syiah, bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka, kesalahan-kesalahan yang menyimpang, itu oleh kebanyakan muslimin yang ada di Saudi. Di Saudi ini kebetulan berdirinya negara Saudi itu, dua pedang Saudi itu melambangkan dua Muhammad. Muhammad bin Saud yang sekarang menjadi keluarga Al Saud namanya, keluarga raja. Saudia itu diambil dari kata-kata keluarga Saud. Muhammad bin Saud namanya, itu pendiri pertama kerajaan Saudi. Dia berteman, dia cuma kepala suku, dia tidak faham agama sebenarnya, artinya pemahamannya dasar saja. Dia bersahabat dekat dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang ulama besar dulu di sana, gitu kan, di Jazirah Arab ini. Dan dialah yang bersatu dengan ya, Muhammad bin Saud ini, kemudian mulai menghilangkan pemahaman-pemahaman syirik, orang yang menyembah kuburan, ya gitu, beragam macam kesyirikan yang terjadi, orang banyak menyembah berhala, kembali dihilangkan dengan dia. Nah, termasuk sangat banyak waktu itu meluruskan pemahaman muslimin tentang dan membongkar kedoknya orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah ini sekarang melempar istilah Wahabi yang dulu salah itu kepada orang-orang Sunni yang ada di Saudi. Makanya kebanyakan orang bilang, oh Saudi itu pemahaman Wahabi. Nah, di sini tergantung persepsi apa. Kalau yang dianggap Wahabi dulu yang pertama ini salah, nggak ada. Karena itu pemahamannya jauh dari Sunnah Nabi SAW dan tidak ada itu. Tapi yang saya tangkap sekarang pemahaman Wahabi ini yang dianggap orang-orang Syiah, karena banyak disebarkan, dibongkar kedoknya sampai MUI keluarin buku sesatnya ajaran Syiah itu kan. Nah, mereka tahu yang membongkar ini ahli sunnah dan sumbernya di Saudi sekarang. Maka mereka menakut-nakuti muslimin, mengatakan itu pemahaman Wahabi, hati-hati. Seperti itulah. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau yang dimaksud dengan Wahabi ini adalah istilah yang dipakai orang-orang Syiah untuk menyudutkan kaum muslimin Sunni yang ada di Saudi, maka itu jelas salah. Nggak mungkin, gitu kan? Itu jelas salah, jadi itu tidak benar. Apakah boleh gambar muka setengah wajah dari samping? Karena saya pernah lihat di salah satu masjid Kalibata City saat mau ke tempat wudhunya. Ini sebenarnya kalau saya tahu Allahu alam lebih baik jangan, lebih baik jangan. Dan saya sudah memberikan masukan masjid itu sebenarnya. Ya, saya sudah pernah berikan masukan agar itu lebih baik tidak usah. Jadi digambarkan seperti simbol laki-laki umumnya ya, sedangkan di mal-mal saja umumnya toilet laki-laki orang sudah tahu kok, tanpa harus ada mata, tanpa harus ada mulut, tanpa harus ada jenggotnya, gitu kan. Ini cukup dengan simbol, orang sudah tahu ini laki-laki, ini perempuan, apalagi kalau ada tulisannya. Semoga Allah merahmati Ustaz, sama-sama insyaallah, jazakallah khair, dan keluarga. Apakah olahraga
dengan tujuan menjaga dan membentuk tubuh termasuk perkara yang tidak sia-sia? Tentu saja, tidak ada masalah. Olahraga itu adalah perbuatan yang digemari oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi SAW seringkali memotivasi para sahabat untuk apa? Melunggangi kuda, memanah, melempar tombak, bergulat, gitu kan? Tapi saran saya, olahraga ini dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan juga memiliki keterampilan. Satu waktu dibutuhkan untuk berperang jalan Allah, kita punya keterampilan. Itu bagian daripada sunnah Nabi SAW, supaya tidak sia-sia olahraga yang antum lakukan. Bagaimana hukum sholat di masjid yang kondisinya seperti ini? Ada makam dan seterusnya. Ini antara anda bertanya dengan saya saja, jamaah nggak ngerti nih. Bisa lihat nggak kalau begini di gambar-gambar? Tapi ini sama dengan tadi, saya sudah jawab ya. Sebenarnya sudah terjawab tadi. Apakah ada dosa yang membuat tertundahnya jodoh? Nah, sudah saya bilang kan, jangan tanya pernikahan dan jodoh. Ini masalah kumis. Jika ada apa yang saya lakukan dan adakah sesuatu yang sudah dituntun Rasulullah SAW memperoleh jodoh? Yang pertama, perbanyak istighfar, karena biasanya itu memang karena adanya dosa. Dan yang kedua, jangan rewel. Jangan apa? Rewel. Banyak sekali. Saya mesti putih, tinggi, cantik. Wah ini. Mesti gagah tinggi. Gitu. Akhirnya sudah sampai ubanan dan nikah-nikah. Gitu kan. Sudahlah nikah saja, bismillah, yang Allah mudahin, istikharah, minta petunjuk sama Allah, karena itu relatif kok. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada kan gitu, nggak mungkin, gitu kan, nggak bisa. Jadi nikahlah dengan yang Allah mudahkan, gitu kan. Makanya pandangan mata itu biasakan tidak lihat macam-macam. Ini yang membuat orang jadi kacau ini, karena pandangan matanya suka lihat film-film yang tidak benar, suka lihat aktor-aktor yang gagah dan cantik. Khayalannya dia harus begitu pasangannya, gitu kan, susah. Gitu. Kalau enggak kan biasa saja. Artinya bukan juga saya larang, boleh kalau ada, tapi kalau tidak ada bagaimana? Coba kira-kira. Hanya enggak nikah-nikah nanti, banyak pahala yang hilang. Orang yang sudah nikah 10 tahun, sudah pahalanya 10 tahun, pahala nikahnya, pahala nafkahnya, pahala pendidikan buat istrinya, dia masih terus cari pasangan, enggak selesai-selesai. Yang tinggi datang enggak suka, yang gemuk datang enggak suka, yang hitam enggak suka. Mau yang mana ini? Jangan rewel, ya. Jadi itu insya Allah ya, mudah-mudahan tidak tersinggung. Ini sekaligus saya sampaikan ya teman-teman sekalian, mohon maaf. Ini memang saya takut lupa juga. Jadi sampai hari ini di HP saya, ikhwah akhwat sekalian, ada 219 SMS belum saya jawab. Ada 219. Yang saya sudah jawab lebih banyak dari itu. Jadi kalau antum SMS saya tidak jawab, jangan tersinggung. Demi Allah, saya sumpah di sini bukan saya sengaja tidak mau jawab. Enggak sempat jawab. Mau jawab bagaimana gitu? Susah. Dan ada orang Masya Allah bertanya 8 pertanyaan. Ada pertanyaan kepada saya, baca, Ustaz, apa doa masuk masjid? Apa doa? 1. Nomor 2, apa doa keluar masjid? Apa doa mau makan? Apa doa mau? 8 pertanyaan. Ini mau dijawab lengkap berapa lembar makalah, gitu kan. Ya akhi ukhti, kalau bertanya, Ustaz hukumnya ini bagaimana? Udah selesai. Kalau tidak dijawab jangan tersinggung. Bukan tidak dijawab ya. Saya yakin semua asatidzah, ustaz-ustaz kita juga yang mungkin bahkan ada di antara ikhwah yang lebih sibuk dari saya. Saya kadang-kadang taklim ikhwah sekalian dari pagi sampai sore. Pulang ke rumah kadang-kadang istri saya tahu saya kalau sudah capek sekali, tidur dalam kondisi masih pakai baju koko. Kadang-kadang saya bangun setelah setengah jam, saya mandi, baru ganti baju, baru kemudian saya tidur kembali. Karena capeknya kadang-kadang, tidak ada waktu. Nanti kalau waktu libur, waktu buat anak-anak dengan keluarga. Kadang-kadang saya sisipin waktu untuk menjawab 10 SMS, 20. Ini Masya Allah satu kali masuk 100. Loh iya, 75 SMS. Saya baru jawab nih. Dari 275 sudah tinggal 215. Alhamdulillah 60 SMS. Besok pagi 290. Bagaimana cara jawabnya? Ada lagi orang, semua orang sudah dijawab, gitu kan? Dia balas lagi. Dia jawab lagi. Ya. Terus bagaimana kalau begini Ustaz? Saya punya pertanyaan lagi begini. Ya Allah. Ada yang tersinggung. Ustaz kenapa sih nggak dijawab-jawab? Ustaz sombong ya. Masya Allah. Padahal sebenarnya bukan begitu ya. Jadi saya kadang-kadang lihat luar biasa, di WhatsApp penuh, di BBM penuh, di SMS penuh, di email penuh. Di email lebih panjang lagi. Minta artikel diusir, dikirim ke dia. Waduh, nggak mampu saya. Terus terang mohon maaf, keterbatasan. Jadi jangan tersinggung kalau saya tidak jawab. Belum jawab sebenarnya, bukan tidak mau jawab. Insya Allah saya akan jawab biidznillah kalau memang Allah mudahkan.
Begitu pula kalau saya bercanda di talim ya, jadi jangan dianggap sebuah keseriusan gitu kan, karena nanti bahaya, bisa tersinggung Anda dan berbahaya nanti, jadi tidak baik. Apa yang dimaksud bukan dari golongan kami dalam beberapa hadis seperti hadis mencukur kumis atau hadis tentang menikah, apakah artinya kafir? Ini masuk dalam statement atau penjelasan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kufrun duna kufrin, artinya perbuatannya sampai pada tingkat dosa kufur. Perbuatannya sampai pada tingkat dosa kufur, tapi tidak kufur keluar dari agama Islam. Ya seperti hadis itu kan. Jadi siapa yang tidak mencukur kumis bukan dari golongan kami, artinya perbuatannya di sini dosa kufur. Makanya Imam Adzhabi masukkan dalam kategori dosa besar. Anak tadi sholat wajib maghrib di kendaraan karena macet dari tol dan memang sudah menghadap kiblat. Apa anak sudah benar? Ada pendapat yang membolehkan masalah itu. Tapi kalau antum masih bisa mampir lebih baik. Mampir cari tempat. Yang jelas kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang sholat duduk maka mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Jadi sah saja. Orang sholat di kereta api, orang sholat di kendaraan, di dalam kondisi dia memang tidak bisa, maka itu sah-sah saja. Yang saya tahu Allahu alam ya. Tapi kalau antum bisa mampir maka jauh lebih baik. Mampir saja sholat berjamaah, kemudian anda naik lagi di kendaraan. Anda bekerja di bidang usaha yang bersinggungan dengan riba. Anda ingin keluar, tapi apabila memutus kontrak di apa ini? Didenda atau apa ini? Ratusan juta. Kontraknya beberapa tahun. Mohon beri nasihat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesaikan kontraknya. Sama saya kasih contoh hari kalau orang KPR. Saya sudah terlanjur KPR Ustaz 10 tahun. Sekarang sudah 2 tahun berjalan, saya baru tahu hukumnya, ternyata haram. Bagaimana hukumnya? Kalau antum mau spontan, ya sudah saya tidak mau lanjutin deh, terserah. Mau diambil kembali rumahnya, saya kontrak, gak ada masalah. Itu lebih baik. Tapi kalau tidak, pendapat ulama mengatakan dibolehkan dia melanjutkan itu karena sudah terlanjur dalam kontraknya dan akan berbahaya, efek besar kepada dia kalau dia tidak lanjutkan. Yang penting dia tidak membuka pintu riba baru. Ini sesuai dengan firman Allah, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ya, jadi kalian boleh mengambil apa yang sudah terlanjur kalian dapatkan, seperti orang pernah kerja di bank konvensional sebelumnya, tidak faham hukum, kemudian dia dapat gaji, beli rumah, beli mobil, sekarang baru tahu hukumnya. Apakah semua itu dibakar, dibuang? Enggak. Halal buat dia, tapi jangan buka lagi pintu riba. Ini yang saya ketahui, Allahu'an. Bila suami istri sering bertengkar dan istrinya sering mengatakan ceraikan saya, apa ini? Terus dicoret kembali, tidak jadi bertanya nih. Pada suatu waktu mereka bertengkar, suaminya mengatakan, baik saya kasih 3. Apakah sudah termasuk jatuh talak? Kalau dia niatnya saya tolak 3, ya jatuh talaknya, tapi cuma 1. Karena dalam Islam tolak 3 sekaligus nggak ada, kecuali dengan lafaz yang berpisah. Misalnya naudzubillah, saya ceraikan kamu. Dia ulangi lagi, saya sudah diniatin memang tolak 1 itu. Memang dia niat mau menceraikan 3 kali, lalu dia bilang saya ceraikan kamu yang kedua. 3 kali dia ucapkan, maka tolak yang ketiga. Dan saya heran ikhwah sekalian, kalau menikah tujuannya untuk nikah, bukan untuk cerai. Ini dari mana ini lisannya biasa mengatakan ceraikan saya, ini perempuan akhwat kita di belakang sana, ceraikan saya, apa ini? Ini jual gorengan apa? Ceraikan saya. Ini dagangan. Ini masalah halal tidak halalnya Anda sentuhkan kemaluan Anda dengan pasangan. Ini masalah hidup mati, bukan masalah hal-hal yang ringan. Ini ikhwah juga sedikit istrinya nggak patuhi, saya ceraikan kamu. Subhanallah, gitu kan? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? 3 hal yang jid, yang pasti bisa terjadi. Hati-hati kata Nabi. Pernikahan, perceraian dan rujuk. 3 hal itu. Kalau si A muslim mengatakan kepada temannya si B, nanti kalau anak kita besar nikahkanlah. Si A punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan. Gak boleh anaknya nikah kalau besar kecuali sudah ditanya. Dulu ayah pernah codokan kamu sama anaknya si fulan, mau nggak nak? Oh saya nggak mau ayah, baru batal. Nggak boleh itu, nggak boleh main-main dengan itu. Makanya para ulama mengatakan kalau orang lagi bercanda, kita nikahkan anak kita ya nanti kalau kita punya anak ya. Kata sebagian ulama pernah ya, saya ingat dulu ada kejadian waktu kami lagi kumpul-kumpul, ada teman saya bercanda sama teman yang lain, nanti ya anak saya nikah sama kamu ya. Dia diam, teman saya ini diam. Saya bisikin dia, kenapa ente nggak jawab akhi? Dia bilang dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia, kalau saya jawab wajibat, pasti akan wajib bagi saya nanti menanyakan anak saya. Jadi walaupun bercanda nggak boleh. Cerai juga begitu. Kata pernah ada Dr. Syarif, semoga Allah jaga beliau, dosen saya
Beliau dulu itu wakil mahkamah Madinah, sangat luar biasa, ilmunya sangat dalam. Saya sangat gemar kalau beliau datang. Beliau selalu mendatangkan pendapat-pendapat ulama, hukum-hukum fikih yang terbaru gitu. Beliau pernah membahas mendalam tentang masalah cerai ini. Beliau mengatakan kalau seandainya ada perempuan lagi di tangga, tengah-tengah tangga, suaminya biar bercanda mengatakan, kau kalau naik jangan tambah lagi akhi. Kalau ini masih banyak nih ya. Kalau kau naik kamu cerai, kalau kau turun kamu cerai. Kata beliau, ulama fikih sepakat kalau perempuan tidak mau diceraikan turun dari tengah-tengah. Kan bahayanya itu. Jadi nggak boleh. Kamu kalau ke rumah orang tua kamu, saya ceraikan kamu. Kenapa akhi? Kenapa kalau ke rumah orang tuanya? Izinkan, nggak apa-apa. Otoriter luar biasa, ngapain? Ini perempuan sedikit tidak dibelikan apa yang dia mau dengan suaminya, ceraikan saya, pulangkan saya. Subhanallah, ini apa ini, menikah atau mau main-main gitu kan? Ini menikah ini adalah ibadah, ikhwah-ikhwat sekalian. Bisa nggak kita kalau masuk ke masjid, nggak jadi, saya mau pulang. Udah masuk masjid ya ibadah, kerjain sholat itu, gitu kan? Nggak boleh. Batal sholat itu kalau batal, tidak ada wudu. Batal pernikahan kalau memang dasarnya tidak ada wali. Kafir dalam meninggalkan agama, nah itu baru. Kalau enggak jalanin. Memang rumah tangga suka duka. Perempuan dan laki-laki pada saat menikah, mereka hidup tadinya di dua lingkungan yang berbeda, karakter yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda. Jadi memang pada saat disatu itu butuh penyatuan, sabar, kan gitu, saling mengerti, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Itu penting, berlapang dada untuk itu. Jadi ini penting. Jadi ini terjadi satu talak kalau dia niatkan memang untuk menceraikan istrinya. Semoga Allah berikan hidayah. Untuk wanita kadang suka keputihan, bagaimana sholatnya? Kondisi dia berada di kantor, tidak ada masalah dengan keputihan. Setahu saya Allah alam, karena dia tidak masuk dalam haid. Itu hanya kotoran kemaluan, jadi dia bersihkan. Yang saya tahu pendapat yang paling kuat adalah dia membersihkan dulu, kemudian dia sholat. Kalau lagi sementara sholat keluar, maka dia membatalkan sholatnya untuk dia bersihkan, kemudian dia kembali lagi, karena dianggap dia cairan juga yang kotor. Untuk wanita yang sedang nifas tapi daerah nifas hanya keluar 1 minggu, apakah sudah bisa sholat bila darah nifas sudah tidak keluar? Tentu saja bisa, nggak ada masalah, karena memang darah nifas itu khilaf di antara ulama, antara seminggu sampai 40 hari maksimal. Bila saat orang tua meninggal, beliau meninggalkan pesan kepada ibu jangan bolehkan anak-anak mengendarai motor, apakah wasiat itu wajib ditaati? Bapak meninggal tahun 1988 saat Jakarta belum macet. Jazakallah khair. Ada hubungannya sama kumis nggak nih? Wasiat tidak boleh naik motor, nggak apa-apa insya Allah. Jadi itu tidak termasuk pelanggaran kalau dilakukan, ya. Karena wasiat itu harus sesuatu yang tidak berbahaya atau meninggalkan madarat. Orang naik motor tidak ada masalah dan tidak ada berhubungan dengan masalah hukum agama. Yang wajib dipatuhi itu kalau seandainya memang hal-hal itu berbahaya bagi orang. Artinya berbahaya ini punya bahaya dari sisi agamanya. Kalau orang tidak pakai motor sekarang bagaimana mau jalan kaki? Susah gitu kan. Kecuali kalau memang ayahnya kaya raya tinggalin mobil, Masya Allah ya Alhamdulillah gitu. Apakah rambut yang tumbuh di bawah bibir atau mulut bagian bawah termasuk jenggot? Siapa yang jawab nih? Sudah kita jelasin tadi. Iya, dalam pendapat Ibnu Umar termasuk kumis ya. Ustaz, kalau kita memakai obat untuk memperlebat menumbuhkan jenggot apakah boleh? Bagaimana kalau obatnya ada alkoholnya? Saya ingin memperlebat jenggot, dan apakah boleh jenggot dirapikan atau dibentuk agar terlihat rapi di wajah? Ustaz, jadi kumis yang di bawah bibir itu boleh dicukur, termasuk kumis itu. Ana fikir jenggot. Baik, khair insyaallah. Boleh saja pakai, karena ingin menjalankan sunnah Nabi boleh, nggak ada masalah. Yang jadi masalah, jadi kita meletakkan sesuatu dari hal-hal yang halal, nggak ada masalah. Alkohol termasuk nggak masalah sebenarnya. Alkohol termasuk nggak apa-apa karena dia konsumsi luar. Sama hukum menggunakan alkohol, parfum, boleh dalam Islam. Gitu kan, kalau di luar nggak masalah. Yang tidak boleh kalau masuk ke dalam tubuh karena dia najisnya secara maknawi. Maksudnya apa? Najis zatnya tidak menajiskan. Itu yang dimaksud. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau saran saya menggunakan yang jauh dari alkohol juga ada banyak kan gitu. Karena alkohol itu biasanya memutihkan bulu. Gitu kan? Makanya kalau anda atau antum pakai minyak wangi yang beralkohol, usahakan jauhi rambut, jauhi jenggot. Itu karena mempercepat warna putih.
mempercepat warna putih alkohol itu. Maka saya sarankan jauhi, karena jangan nanti semangat tumbuh jenggot, pas tumbuh putih kan sayang, umurnya masih 20 tahun. Bagaimana dengan anjuran memakai jam tangan di tangan kanan? Apakah itu bagian dari kerapian? Ya tentu saja, ya, karena Nabi SAW menyukai sisi kanannya dalam segala hal. Memakai jam adalah sunnah, gitu ya. Maka saya sarankan pakai tangan kanan. Itu kan tradisi orang non muslim pakai tangan kiri, gitu kan, tidak ada masalah. Lebih baik ke tangan kanan. Jadi diniatkan karena Nabi SAW suka sisi kanan dalam segala kebaikan. Taruh jam adalah kebaikan, gitu kan. Ada akhwat dan seorang dokter gigi. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika hamba, apa ini? Kok jika hamba sih? Menangani pasien ikhwah. Walaupun anak tetap memakai sarung tangan, dan batasan apa saja yang boleh dilakukan termasuk dalam treatment pada gigi. Sebenarnya nggak ada masalah dalam pengobatan. Kalau dalam pengobatan, kalau antum menggunakan kaos tangan itu jauh lebih aman, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak pun tidak ada masalah, karena memang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi SAW di setiap peperangan membawa wanita-wanita muslimah untuk mengobati para mujahidin, gitu kan, membersihkan luka-luka mereka. Itu ada, memasak makanan buat mereka, ya itu ada, memang dibolehkan. Bahkan Nabi SAW membawa istri beliau. Tapi intinya dalam pengobatan tidak ada masalah. Dalam pengobatan itu masih terbuka. Kalau antum bisa mendapatkan dokter laki-laki atau dokter perempuan sejenis itu lebih bagus. Tapi kalau enggak, terbuka, intinya tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Dokternya menangani pasien lawan jenis tidak ada masalah. Bagaimana mengenai adab penuntut ilmu? Manakah yang disebut taklid? Taklid ya, pakai D mestinya. Mana yang dimaksud dengan taklid? Mana yang disebut kita hanya merujuk pendapat yang disampaikan oleh para ulama atau ustadz? Taklid itu artinya meniru, ya, meniru, itu terjemahannya. Kalau taklid saja nggak ada masalah. Taklid itu artinya mengikuti atau meniru, ya. Tapi yang tidak boleh taklid buta, ya. Meniru dan fanatik, walaupun nanti kita dapat pendapat yang lebih baik, tapi nanti kita tidak mau terima. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya sepakat mengatakan semua yang sesuai dengan sunnah Nabi maka dia madhabku. Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya ada pendapatku yang bertolak belakang dengan Nabi, maka ambillah pendapatku dan lempar ke tembok, atau jangan terima pendapat saya. Jadi memang mereka mendahulukan itu, ya, jadi kita tidak boleh taklid buta, ya. Kita harus punya prinsip. Boleh mengambil pendapat yang kita anggap baik dan kita taklid diri, tapi jangan taklid buta. Artinya kalau datang pendapat yang lebih baik kita terima, bisa kita berubah. Saat kita melakukan suatu amalan ibadah dengan harapan kita mendapatkan balasan yang bersifat duniawi, apakah boleh? Apakah itu termasuk dalam syirik hati? Atau memang kita hanya niatkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT? Seperti apa dulu? Kalau misalnya ibadah, bisnis, dagang, mencari nafkah kan ibadah. Sepakat dah ini? Mencari nafkah adalah ibadah. Berarti kita kalau berdagang, kemudian sekolah dengan titel yang tinggi untuk mendapatkan jabatan, kemudian dapat uang untuk supaya kita bisa hidup, apakah itu dibolehkan? Boleh, karena memang tujuannya itu kan, tujuannya itu. Bolehkah seseorang berjihad di jalan Allah? Dia ingin meninggikan kalimat Allah, membela Islam. Sisi lain dia juga berharap mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Bolehkah? Boleh. Karena ghanimah termasuk target daripada jihad, tapi bukan target utama, gitu kan? Bukan target utama, nggak ada masalah itu. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau ada kolerasinya, ya, jangan sampai semuanya dihubungkan dengan masalah itu. Gini, misal saya sholat 5 waktu supaya sebentar dagangan saya laku, ini nggak ada kolerasinya. Nanti kalau dagangan tidak laku, sholatnya ditinggalkan nanti. Kalau ada kolerasi maka baru boleh. Apabila ada 2 jamaah sholat dalam satu masjid, apa yang harus dilakukan? Posisi kita sebagai makmum di jamaah yang baru didirikan belakangan, karena ketidaktahuan adanya jamaah sholat yang telah dibentuk lebih dulu, dan baru mengetahui pada saat posisi ruku di rakaat pertama dari suara bacaan surah Al-Fatih imam dari jamaah yang lebih dulu dibentuk tersebut. Apakah sholat kita harus dibatalkan walaupun jumlah jamaah yang baru lebih banyak? Ini khilaf diantara ulama, ya, khilaf diantara ulama.
Tapi yang saya tahu kalau dia sholat sendiri, mohon maaf, kalau dia sholat sendiri, maka dia batalin dan dia hadir ke jamaah, gitu kan. Tapi kalau dia menjadi imam dan dia menjadi imam dalam kondisi tidak tahu kalau ada jemaah yang lain ya, seperti posisi pertanyaan saya tidak tahu kalau ada jemaah lain, ketahuan nanti, apakah lanjutin sholat? Umumnya pendapat ulama mengatakan dilanjutin sholat. Yang harus membatalkan kalau dia tahu ada jemaah di sana, dia sengaja bentuk jemaah yang lain, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh karena Nabi SAW melarang ada dua imam di dalam satu masjid. Tidak boleh ada dua imam di dalam satu masjid. Tapi kalau keadaannya tadi tidak tahu berbeda. Karena tidak boleh membatalkan sholat tanpa ada udzur syar'i yang jelas. Posisi kita sebagai orang yang menyaksikan, bagaimana tata cara memberitahukan kepada jemaah yang baru didirikan tersebut bahwasanya ada jemaah sholat lainnya lebih dulu dibentuk. Bahasakan. Walaupun orang lagi sholat, maaf Pak, yang lagi sholat di sebelah kanan saya, sudah ada jemaah sebelumnya di sebelah kiri, nggak apa-apa. Boleh saja. Ada orang lagi salah kiblat, kita boleh pegang tubuhnya, maaf Pak ya, ini kiblatnya keliru. Gitu kan? Nggak ada masalah dalam Islam, itu dibolehkan. Meluruskan orang dengan ingkar mungkar dengan tangan boleh, gitu kan? Boleh gitu. Tapi jangan laki-laki pegang perempuan ya. Ya. Jadi ingatkan dengan lisan juga boleh. Adakah hadis terkait dengan urutan memotong kuku, baik itu kuku jari tangan maupun kuku jari kaki? Allahu alam. Saya tidak pernah tahu khusus masalah itu. Ya, tapi Nabi SAW yang jelas gemar dengan sisi kanannya. Ini terakhir ya. Apa hukumnya kalau memotong pendek jenggot? Oh sama tadi, belum saya jawab. Saya mau tanya, kenapa dipendekin? Kira-kira kurang percaya diri kah? Merasa kepanjangan kah? Apa sajalah yang sedang dibisikin oleh syaitan, gitu kan? Lawan. Masalah rapi atau tidak itu persepsi individual saja. Kan gitu. Kenapa Anda kalau pakai jas percaya diri? Karena persepsi kita ini keren. Kenapa ada perempuan berani pergi acara perkawinan kekurangan kain, bolong belakang, bolong depan? Persepsi dia ini keren. Kan gitu. Ini bagus. Kalau kita juga lakukan hal yang sama sebenarnya dengan pakai baju koko, dengan pakai kopiah, dengan pakai jilbab besar, dengan pakai cadar, kita percaya diri ini yang benar. Karena memang kita benar, maka nggak ada masalah. Itu persepsi saja sebenarnya. Persepsi. Kalau satu lembar jenggot ini ikhwah akhwat sekalian beratnya 10 kilo, wajarlah berat Ustadz dipotong. Ya Allah, ini berapa gram gitu. Gak ada masalah. Enak itu kalau jenggotnya banyak dipegang-pegang begini tuh. Biarlah jenggot Pancasila 23 juga bangga sedikit. Pegang juga. Yang penting jalanin sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang banyak menjerumuskan kita dalam masalah riba ini, pertama karena kejahilan terhadap hukum, dalil-dalil yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, tergesa-gesa, terlalu tergesa-gesa, merasa gengsinya naik pada saat bisa punya rumah, punya mobil mewah, padahal begitu meninggal disita semuanya. Ini gimana caranya? Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan teman-teman sekalian? Kenapa nggak sabar? Kenapa harus merasa malu dengan orang pada saat kita kontrak? Gak ada masalah, gak ada aib itu. Gak ada sama sekali aibnya. Saya 8 tahun di Jakarta, alhamdulillah sampai sekarang saya masih kontrak. Tidak ada sesuatu yang saya merasa malu dengan orang. Apa yang harus dimalukan? Kemampuan saya begitu, ya sudahlah gitu. Kalau ada Allah mudahkan saya nabung, punya uang cash, beli mulia, saya beli cash. Gak ada sesuatu yang mengganggu saya. Kan gitu. Kendaraan kita mampunya beli yang harga sekian, mampu begitu ya sudah. Tabung sebentar, sabar, pakai kendaraan umum, nanti ada uang cash, beli cash. Jauh lebih aman. Aman secara hukum syar'i, ya. Aman juga dari sisi kemuliaan dirinya dan banyak hal lah, gitu kan. Jadi kita terjerumus ini karena terlalu memaksakan diri. Akhirnya memaksakan diri semuanya harus bermerek. Dompetnya harus bermerek, tasnya harus bermerek, semuanya harus bermerek, padahal semuanya cuma kemasan dunia. Mau diapain tuh dompet bermerek ditaruh dalam tas, dalam kantong, gitu kan. Banyak yang tidak bermerek tapi kualitasnya bagus, yang penting kan kualitasnya. Kan bisa saja begitu. Jadi jangan terbawa dengan ego yang tidak habis-habis di masalah dunia. Kalau mau diikutin teman-teman sekalian tidak akan selesai urusan dunia. Punya mobil bagus nih, kita bangga tahun 2015. Tahun depan dan lagi nih 2016. Ada orang begitu baru setahun jual. Kenapa? Gengsi.
Keluar HP merek baru langsung paling pertama beli. Padahal HP yang lama belum ditahu bagaimana pakainya. Ini gimana? Untuk apa? Untuk apa bersaing di situ? Apa manfaatnya? Coba tanya, kalau kita terbawa dengan ego seperti ini, tanya, kalau saya tidak lakukan kenapa? Gak ada masalah. Pujian orang, cacian orang cuma sepanjang lidahnya. Jangan terpengaruh dengan itu. Kan itu. Hiduplah punya prinsip. Gak ada masalah. Gitu kan? Semoga Ustaz dan jamaah sekalian selalu diberkahi dan dilindungi Allah. Amin. Bagaimana apabila peminjam uang sengaja melebihkan bayaran hutangnya tanpa diminta? Apakah itu riba? Tidak. Kalau dia sendiri yang kasih dari ridho dirinya, nggak ada masalah. Yang riba kalau pemilik piutang yang memberikan syarat, itu baru riba. Saya pinjamkan 1 juta, kamu kembalikan 1.100.000, itu baru riba. Tapi kalau orang merasa temannya karena baik sama dia, dari pinjamin dia mau kasih lebih, pada saat dia kembalikan tanpa diminta, tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak masuk riba. Itu sama dengan sedekah secara umum. Seberapa syar'i sistem perbankan syariah di negara kita? Baru berapa hari lalu saya mendatangi salah satu bank syariah untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor. Setelah berdiskusi dengan CS Bank tersebut, saya mengetahui bahwa ada kemungkinan kendaraan tersebut disita apabila cicilan macet tanpa adanya pengembalian uang yang telah dibayarkan. Kalau penyitaan barang tanpa dikembalikan, ini nggak boleh, riba, haram. Ini zulm. Tapi kalau dia sita barang itu untuk dia lelang, dia jual, kemudian dia mengambil haknya, kalau ada lebihnya dikembalikan kepada Anda, ini syar'i. Kalau ada perbankan syariah seperti ini perlu diperbaiki, nggak boleh. Nggak boleh, Allah alam yang saya tahu. Mudah-mudahan saja Dewan Syariahnya mengetahui permasalahan itu ya. Kalau seberapa jauh sistem perbankan, saya terus terang tidak pernah terlibat secara khusus. Saya pernah didatangi oleh salah satu perbankan syariah, diminta jadi penasehat, tapi saya tidak bisa. Saya bilang saya tidak bisa pada saat itu karena banyak sekali kepadatan kegiatan dan dibutuhkan hadir berapa jam setiap hari, akhirnya mengawasin dan seterusnya. Akhirnya waktu saya tersita. Saya lebih merasa bahagia bisa duduk di majelis ilmu, bisa mendiri. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, silakan, terbuka. Selama saya tahu ilmunya, saya akan sampaikan. Tapi saya tidak pernah tahu, teman-teman sekalian. Mungkin Anda bisa tanya kepada teman-teman asatidzah yang memang terlibat dalam dewan syariah mereka ini. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai sistem BPJS di negeri kita? Jelas sekali ini, sudah dibahas kan ini. Ya, itu sistem asuransi yang tidak dibolehkan dalam syariat. Tetap ada masalah gharar, masalah riba termasuk di dalamnya. Dan sudah berulang kali, maaf, sesuatu yang sudah sering saya ulangi, saya tidak akan bahas lagi karena ini akan panjang ya. Yang jelas asuransi dalam agama ada yang dibolehkan dan caranya sudah saya jelaskan ya, tidak ada istilah hilang apa yang sudah dikasih ya. Kalau Anda sudah bayar asuransi pun terlanjur, boleh Anda pakai sebatas jasa yang sudah dibayar saja. Bayar 50.000 per bulan untuk kesehatan, berarti cuma 50.000 hak Anda, itu syar'i. Lebih 50.000, operasi 50 juta, tidak ada hak Anda, kecuali memang dia mau sedekah, lain. Tapi ini tidak ada istilah sedekah, karena kalau buktinya kalau Anda tidak komplain, maka akan hangus. Ini nggak boleh semua ini, dari mana? Sampai kapan ini kaum muslimin mau terjerumus dengan sistem seperti ini? Dan sampai kapan kita mau ya terlilit, tidak mau keluar? Kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. BPJS ini pelanggaran syar'inya jelas, tidak dibolehkan teman-teman sekalian. Allahu alam kalau sekarang ada perbaikan, kemudian MUI turun tangan, mungkin ada mengeluarkan fatwa, saya tidak tahu. Tapi sistem yang awal jelas tidak boleh. Karena sama saja dengan asuransi umumnya. Ya, sama saja. Bahkan banyak pegawai akhirnya yang diharuskan untuk dipotong gajinya per bulan 60.000 per bulan sekian. Tidak komplain, tidak ada keluhan dalam 1 tahun, sudah tidak ada, dianggap hangus. Ini zulm, ini kezaliman, bagaimana caranya? Atau pada saat dia membayar 60.000 per bulan 1 tahun berarti cuma 720.000 saja per tahun, tapi pada saat dia masuk rumah sakit, rawat nginap 30 juta, 20 juta dibayarin semua. Ini gharar, ini nggak boleh, nggak boleh. Asuransi syariah yang dibolehkan adalah asuransi yang dibolehkan terlepas daripada syariahnya adalah kalau dia dibayar 5 juta, ya dia mengeluarkan jasa untuk bantu orang itu 5 juta, itu saja. Lalu apa kelebihannya orang ikut asuransi? Ya dia diberikan tempat-tempat yang berkualitas, dijamin. Asuransinya untung dari mana? Diskon yang dikasih oleh lembaga yang sedang dia kerjasama. Itu boleh secara syar'i. Jadi selain daripada ini saya sudah pernah jelaskan, keluar dari koridor syar'i.
Kalau kita nabung di bank syariah, apakah sudah otomatis terlepas dari riba? Ada rekomendasi bank syariah atau cara menabung yang benar yang lepas dari riba? Saya tidak bisa pastikan itu ya. Tetapi dengan adanya dewan-dewan syariah yang minimal, kata ulama begini, jadikan antara kau dengan neraka seorang alim. Faham maksudnya? Jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Kalau ada seorang alim ulama memberikan fatwa itu boleh, dan anda mengikutinya, kalau dia salah, anda tidak dihukum sama Allah. Gitu kan? Kalau ada dewan syariah, ada alim ulamanya di situ yang memberikan fatwa, memang diakui misalnya dari Majelis Ulama Indonesia, memang membolehkannya, maka itu tidak ada masalah. Tapi saya pribadi nggak bisa memastikan itu, karena saya tidak terlibat di situ ya. Saya tidak berani. Kalau rekomendasi bank syariah, saya tidak tentu saya tidak akan menyebutkan manapun. Yang anda lihat anda pribadi, bisa bertanya, bisa datang, gitu kan? Tapi minimal perbankan syariah minimal, ya kan ada dewan syariah yang tadi saya katakan konsep dasarnya jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Anda bisa lari ke sana, kembali ke situ. Dan kalau bagaimana cara menabung yang lepas dari riba, tentu kalau zaman dulu ya yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, terutama para sahabat ya, mereka menabung dengan cara bentuk emas, ya, membeli emas. Dan ini saya sarankan teman-teman sangat baik kalau ini dilakukan. Ada uang, tabungan sedikit, kumpul, beli berapa gram emas, ya mungkin seperti logam mulia ya, lalu disimpan, itu lebih baik. Allahu a'lam, ini lebih baik. Masalah di mana ditaruh, di mana anda merasa aman, gitu kan? Di rumah kah, di mana kah, atau mungkin ada instansi yang bisa disimpan. Yang jelas, investasi dalam bentuk emas ini sangat bagus, ya. Tabungan juga begitu. Tolong teman-teman kalau nulis, saya bukan ahli membaca yang hebat ya. Jadi tulisannya jangan kayak cakar ayam. Saya bekerja di perusahaan yang modal usaha meminjam dari bank konvensional, bagaimana hukumnya? Tadi sudah saya singgung ini. Kalau murni modalnya dari bank konvensional, dari riba, nggak boleh. Kalau murni, gitu kan? Karena sama saja. Karena memang itu dari hasil riba. Tapi kalau dia punya modal yang lain dan bercampur, ini ulama masih membolehkan. Asal juga diikuti dengan perusahaan itu memang dasarnya sistem yang dipakai, produk yang dijual semua tidak melanggar syar'i. Biar juga modalnya halal, tapi kalau pabrik bir haram. Jadi memang harus ditahu. Kalau ada sumber lain maka halal. Tapi kalau tidak maka harus anda cari tempat lain. Tidak usah khawatir ini. Ini khawatir pindah kerja kenapa ini? Pindah kerja akhi, pindah kerja. Jangan ragu dengan itu. Ini lagi-lagi tanya, apa bedanya konvensional sama bank syariah? Jika pada praktik Indonesia ini masih sama, seperti halnya pacaran itu haram, diakal-akali dengan istilah pacaran syariah. Memang ada pacaran syariah? Ini saya curiga yang nulis-nulis ini yang ngarang-ngarang nih. Dari mana ada pacaran syariah nih? Jadi gini, kalau anda masih mau mempertahankan rekening di bank konvensional, sudah anda pribadi. Itu. Tidak usah bawa-bawa bank syariah disalah-salahin semuanya, gitu kan? Sudahlah, kalau anda memang tetap mau ngotot punya rekening situ, silahkan, pribadi. Jangan ditarik, oh ini sama saja dengan bank konvensional. Karena memastikan kalau itu sama, harus betul-betul kita memang yang menyusun sistemnya, kita memang yang tahu dari dalam. Tapi kalau enggak, gitu kan? Kalau ada sub bahasan atau sub ya dari bank syariah itu memang yang masih tidak sesuai dengan syariat, mungkin sub itu yang perlu diperbaiki ya. Tapi bukan berarti semuanya kan. Allah alam, yang saya tahu sulit kalau mau disamakan syariah sama konvensional, pastilah beda ya, pastilah beda, kecuali kalau memang ada bank syariah yang betul-betul murni menarik semua sistem bank konvensional lalu cuma diubah namanya istilahnya, ini mungkin lain ya. Tapi saya pernah terlibat secara person dengan salah satu aktivis bank syariah. Kemudian sempat saya tanyakan masalah KPR, bagaimana kalau seandainya tidak bisa dibayar oleh nasabah. Dia cuma bilang kami berikan peringatan. Kalau yang kedua peringatan, yang ketiga peringatan. Kalau sudah yang keempat dia tidak bayar, yang lewat dari ketiga tidak bayar, maka dia akan di blacklist, tidak akan diberikan kesempatan KPR lagi. Hanya itu. Terus apa konsekuensinya? Bisa saja produknya disita lalu dilelang, dikembalikanlah modal dasarnya bank dan sisanya dikasih kepada dia. Nah kalau gitu seperti itu sesuai dengan syariah.
Saya tahu itu, dan itu dibahasakan ke saya gitu. Inilah kata yang terbesit dalam benak saya, Ustaz. Oh begitu. Baik. Jadi akhirnya terbuka juga ya. Dulu saya seorang praktisi riba sebelum hidayah datang kepada istri dan saya. Sekarang saya sudah keluar 3 bulan. Sampai detik ini saya masih menganggur. Pengalaman saya di dunia bank sudah banyak karena pada dasarnya saya seorang yang kutu loncat. Ya. Apa ini? Kutu loncat maksudnya. Pindah dari bank satu ke bank lain. Terakhir saya pindah dari bank konvensional ke bank syariah dengan jabatan menjadi pemimpin cabang atau pimpinan cabang. Setelah saya mengamati di dalamnya ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan asas syariah. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Karena itu saya mengajukan resign. Ada 2 pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh atasan saya. Yang pertama, apa bedanya bunga bank di konvensional dan margin di bank syariah? Sama-sama kan? Yang kedua, kenapa deposit di syariah tetap dapat margin walau usaha yang diberikan modal deposit tersebut bangkrut? Kalau seperti yang Anda katakan ini betul seperti itu, berarti dia menggunakan khusus bank syariah yang Anda pindah itu. Ini berarti dia menggunakan sistem riba yang saya bilang tadi. Dia hanya menerjemahkan saja. Itu jawaban saya untuk pertanyaan tadi yang terakhir. Kalau masalah Anda nganggur, saya ingin sampaikan teman-teman sekalian. Semua orang yang meninggalkan perbuatan yang tadinya salah secara syar'i kepada perbuatan yang benar harus digarisbawahi. Semuanya melalui proses. Semua melalui proses. Anda pasti melalui proses. Seperti gini, kita lagi lapar. Minta sama Allah dihilangkan lapar. Bagaimana? Hilang tiba-tiba laparnya? Ya Allah, saya lapar, hilangin lapar saya. Hilang tiba-tiba laparnya? Atau gimana? Dapat makanan, dikunyah dulu, ditelan dulu, baru hilang laparnya. Capek, ya Allah capek, Allah buat ngantuk, tidur. Berapa jam bangun baru hilang capeknya. Ada proses. Pindah dari sebuah perbankan konvensional misalnya ribawi, kemudian karena tahu itu haram, kemudian kita pindah. Ada proses. Saya tahu salah seorang ikhwah, setahun malah, bahkan lebih dari setahun dia pindah dari seorang yang punya jabatan yang tinggi, kemudian dia berhenti dan akhirnya dagang-dagang gitu kan. Tapi setahun prosesnya. Memang ada proses. Nikmatin proses itu. Ada sebuah materi dari motivasi pengembangan potensi diri SDM itu. Saya pernah mengisi pelatihan untuk peningkatan SDM. Maka salah satu yang saya bahas adalah nikmatin proses segala sesuatu. Ada proses. Proses itu sebenarnya akan membuat kita klimaks dalam menikmati tujuan yang kita sedang jadikan target. Menikmatin proses. Orang kalau makan teman-teman sekalian buru-buru, dia tidak nikmatin proses pengunyahannya, penelanannya, tidak enak. Coba kalau antum lagi di pesawat, makanannya sedikit. Sebenarnya makanannya sederhana. Cuma 2 potong daging, sedikit sayur. Tapi kenapa orang seperti menikmatin sekali? Karena dia menikmatin prosesnya. Nggak ada lagi makanan lain, gitu kan? Ya udah dinikmatin sama dia prosesnya. Tapi kalau di rumah macam-macam, ada teri, ada kacang, ada sambal, ada tempe. Tapi karena buru-buru makan, nggak dinikmatin tuh. Enak gak makanannya? Istrinya tanya, nggak tahu sih. Ya. Tapi udah 2 piring makan, gitu ya. Jadi menikmatin proses itu penting. Kalau orang transisi, kata ulama, dari perbuatan haram ke perbuatan yang halal, transisi itu manfaatnya ada dalam Islam, yaitu pembersihan dosa dan peninggian derajat. Jadi pembersihan dosa. Jadi tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim. Hadis riwayat Muslim berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, sedih, duri yang menusuk badannya kecuali dari pengampunan dosanya. Jadi proses itu pembersihan dosa tuh. Jadi kita nikmatin saja, gitu kan? Menikmatin saja. Dan insya Allah, saya dengan izin Allah, Allah yang menjadi penjamin dalam masalah ini. Saya cuma mengatakan insya Allah, orang yang meninggalkan haram pasti dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW mengatakan, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tahu itu haram, dia tinggalkan, abdalahu khairan min, pasti Allah ganti untuk yang lebih baik, ya. Pasti Allah ganti untuk yang lebih baik. Itu jaminan. Tapi memang ada prosesnya. Nikmatin prosesnya, insya Allah akan ada ujungnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Diulangi sama Allah dengan harfut ta'kid, memastikan inna, sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Memang begitu. Saya berdoa kepada Allah SWT untuk anda dan bertanya tadi dan seluruh muslimin, tentu agar terlepas dari masalah-masalah yang riba seperti ini. Jadi saya sarankan nikmatin prosesnya. Dan kalau anda menemukan tadi instansi ini memang ada hal-hal yang ribawi, gitu kan, saya sarankan bertanya pun mungkin bisa saja pimpinan cabang atau pimpinan anda mungkin tidak paham, karena banyak teman-teman juga yang di bank syariah
memang bukan seorang alim, dia bukan alim, dia hanya praktisi perbankan, tahu secara administratif, kemudian dia masuk, lalu kemudian dia menghafal lah istilah-istilah itu lalu diterapkan. Jadi memang harus berbicara sama dewan syariahnya, tanya pada dewan, mana dewan syariah, siapa dewan syariah di sini? Si fulan, Ustadz fulan, Kiai fulan, minta teleponnya, komunikasikan masalah itu. Karena saya terus terang sekali lagi, saya tidak tahu secara internal ya seperti apa sistem. Karena ini untuk menjawab dia sama atau tidak, butuh betul-betul memilah satu persatu apa yang ada di sana, lalu dipertemukan secara syar'i seperti apa, baru bisa. Tapi mohon maaf, bukan saya bidangnya, saya tidak di situ, saya tidak tahu karena saya tidak pernah masuk sampai ke dalam. Jika saya berinvestasi di suatu usaha, misal perikanan, dari investasi tersebut disetujui profit dan keuntungan 100% di mana akan dibayar selama 5 bulan terakhir. Apabila hal tersebut, apakah hal tersebut termasuk riba? Jika sudah terlanjur dilakukan, bagaimana? Saya tidak mengerti yang dimaksud apa ini. Kalau seandainya dijanjikan modal 100 juta akan mendapatkan 100% jadi 200 juta dalam 5 bulan, gitu kan? Dan memang dalam 5 bulan itu ada penjualan terjadi, semua laporan benar, tidak ada yang fiktif. Maka profit yang datang diperkirakan dalam 5 bulan 100%, berarti per bulannya 20%, gitu kan? Tapi ini bukan dari jumlah modal, dalam arti kata dia cuma prediksi kemungkinan ini akan laba kita antara angka ini ke angka ini, karena jelas produk ini modalnya sekian, biaya produksinya, kemudian penjualannya sekian, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari sini ke sini, gitu kan? Diprediksi keuntungan itu akan senilai kemungkinan dengan modal, akan senilai, bukan itu yang akan dikasih, tapi akan senilai. Karena prediksinya adalah dapat 20 juta misalnya per bulan. Lalu kemudian dia mengembalikan modal karena memang sudah terjadi penjualan, berikut keuntungan yang dia prediksi sesuai memang betul-betul dengan data yang ada, dibagi, maka itu tidak ada masalah, tidak riba. Tapi di sini kalau dia memang tentukan, apalagi kalau ada data-data fiktif yang dibuat hanya untuk menyenangkan para investor, maka ini tidak boleh. Ini nggak boleh, gitu kan? Ini berarti ada gharar, gitu kan? Jadi harus jelas semua. Nah, 5 bulan terakhir tersebut adalah hasil penjualan dari produk yang dihasilkan. Baik, kurang lebih yang saya pahami begitu ya, yang saya jelaskan tadi. Saya pernah menasihati atau ingkar mungkar kepada teman saya panjang lebar tentang hukum bekerja di bank konvensional riba. Bahkan saya kasih video Ustadz pembahasan tentang bab riba. Namun apa yang dikatakan teman saya mengelak. Saya kan hanya bekerja, tidak mencuri dan tidak merugikan orang lain, mendapatkan gaji dari hasil keringat saya. Kalaupun riba itu pemilik banknya, bukan saya. Toh suami saya masih mengizinkan saya bekerja, jadi saya harus ikut perkataan suami. Cari kerja sekarang sulit. Kalau Ustadz enak, dasarnya sudah kaya, punya usaha. Jadi saya selalu menemukan kasus yang sama ya. Pada saat orang mau bertahan di perbuatan yang sudah salah, dia tahu itu salah sebenarnya. Subhanallah, tidak ada orang buat dosa kecuali ada perasaan dalam hatinya beban ini salah. Tapi karena dia berat mau meninggalkan, maka dia berargumentasi ke sana sini, gitu kan? Sama saja dengan orang mengatakan saya kerja di pabrik bir. Bukan urusan saya, modalnya pemilik bir yang punya, dia yang bangun pabriknya, saya cuma bekerja. Masalah itu haram sumbernya, bukan urusan saya. Sama saja, gitu kan? Orang yang mengatakan riba sama khamar berbeda, ini keliru ini. Bahkan tadi di 7 dosa yang membinasakan, riba masuk, khamar tidak masuk tuh, gitu kan? Ini hati-hati nih. Jadi nggak boleh membahasakan itu, dan tidak ada urusannya sama suami mengizinkan ini. Suami izinkan, tapi kalau pada hal yang haram tidak boleh, gitu kan? Tetap tidak boleh. Kalau dosa riba lebih berat daripada 36 kali berzina, enakan pelacur dong ya. Bisa berzina terus, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, saya tadi bilang la haula wala quwata, ternyata
Pernanya juga menulis itu, subhanallah la haula wa la quwata illa billah. Nasihat saya dijadikan bahan olok-olok dan candaan begitu sulitnya memberikan pengertian dan pemahaman seperti ini Ustaz. Jika seseorang sudah berada pada zona nyaman dengan posisi jabatan dan gaji, bagaimana menyikapinya Ustaz? Tugas kita hanya menasihati. Ma alaika illa balag. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah dia mau terima, dia tidak terima, itu nggak usah kita campur sampai ke sana, karena kita tidak bisa lagi. Gitu kan? Tugas kita mengingatkan. Nabi Nuh alaihissalam terus mengingatkan anaknya sampai sudah naik air, sudah tergenang kakinya anaknya Kan'an, sudah terkena air, diajak oleh ayahnya, ayo selamatkan dirimu anakku, ini azab Allah. Enggak, saya akan selamat ke gunung. Tetap ngotot, sudah jelas depan mata, sampai tenggelam akhirnya, sampai tenggelam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam sempat sedih. Lalu Allah SWT dia mengatakan, ya Allah anak saya, kata Allah, dia bukan anakmu lagi. Karena dia melakukan perbuatan atas pilihan dia sendiri, nggak boleh, itu kufur. Ya, Allah mengatakan, saya khawatir, saya tidak ingin hai Nuh, kamu menjadi orang yang jahil. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi Nuh alaihissalam karena takutnya sama Allah ditegur, saya tidak ingin kau termasuk orang yang jahil, tidak berani mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun. Karena takutnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita ambil pelajaran adalah bagaimana memang orang kalau ngotot dengan perbuatannya, ya sudahlah, mau diapain, kita mau paksa apa. Nabi Nuh istri dan anaknya, Nabi Lut istrinya, gitu kan. Asia suaminya Fir'aun, sudah dinasihatin nggak mau, gimana kira-kira bisa buat apa, gitu kan. Saya sering ceramah setiap hari, banyak kerabat saya yang belum faham sunnah, banyak. Ada di antara kerabat saya nasihatin, kalau saya datang iya, tapi nanti di belakang berbuat lain lagi. Terus saya mau buat apa kira-kira? Saya mau ngawasin 24 jam? Enggak. Tugas saya menyampaikan. Kalau dia pintar, dia ambil ilmu itu tanpa melihat saya. Karena ini wahyu yang disampaikan, bukan perkataan saya pribadi, gitu kan. Seperti itulah memahaminya. Jadi insya Allah Anda sudah dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan karena sudah niat mendakwai, dan jangan kecewa. Ingat, niat dakwah karena Allah, bukan karena orangnya. Jadi kalau dia masih menolak, kita masih mau mendakwai, kita harus yakin Allah memberikan pahala lagi. Jadi tidak usah jenuh. Ini tadi sudah saya jawab ya sebenarnya. Bagaimana hukum orang yang bekerja di bank? Mereka tahu hukumnya haram, tapi ketika akan keluar diberatin oleh istri yang sudah ada tanggungan anak. Melihat mencari kerja sekarang dibatasi oleh umur, dan mau buka usaha tidak ada modal dan skill. Bolehkah bersabar keluar sampai mendapatkan pekerjaan baru? Yang itu bersabar dalam kesalahan, tidak ada dalil membolehkan masalah itu. Ini semua teman-teman sekalian, syaitan membuat was-was, membuat ragu, membuat bimbang untuk mengambil keputusan. Tadi saya sudah jelaskan, harus butuh keyakinan, tidak usah ragu dengan itu. Anak menitipkan uang ke tabungan teman tanpa pemberitahuan, uang itu dipakai oleh dia. Ketika anak menagihnya, dia baru bilang kalau uang yang dititipkan dia pakai untuk urusan proyek. Ketika anak tagih, beliau tidak memberitahukan jangka waktunya dan dia bilang pokoknya secepatnya aku balikin. Bagaimana hukum meminjam uang tidak izin atau akad dan tidak ada jatuh tempo? Saya mau nagih, galakan dia, dan gak enak karena teman, tapi kadang hati tersayat karena uang anak butuhin juga untuk keperluan mendesak, gitu ya. Tentu haram, tidak boleh menggunakan yang bukan haknya, tidak boleh sama sekali. Ini haram, ini sama dengan mencuri. Walaupun dia niat utang, nggak bisa. Tidak boleh pakai uang yang dititipkan, diamanahkan, ya. Tidak boleh juga menunggangi haknya perusahaan atau hak orang lain, tapi karena dititipin pada kita lalu kita tunggangin. Misal, Anda pakai logo kantor, bekerja, beli kebutuhan kantor, lalu belanja di satu toko, karena belanjanya banyak dikasih diskon. Diskonnya buat siapa? Buat perusahaan, bukan buat Anda. Karena yang belanja pakai duit perusahaan, memang Anda yang datang. Banyak orang tidak paham nih. Dia datang, dianggap diskon buat dia, diambil semua. Haram ini. Dari mana? Anda pakai baju logo perusahaan itu kok. Ada orang datang kepada saya semalam mengatakan, Ustaz, saya jual beli mobil. Ada orang sering datang kepada saya, kerja di satu perusahaan, sering beli mobil bekas. Lalu dikeluarkanlah mobil dengan harga 150 juta. Dia suruh saya buat nota 160 juta, dilaporin ke perusahaannya. Kira-kira boleh nggak? Saya bilang nggak boleh, haram. Dan kalau bapak buatin, bapak terlibat dalam uang haram itu. Nggak boleh, 10 juta itu haram. Bagaimana caranya mau dibiarkan? Nggak boleh ini, gitu. Jangan tambah lagi, cukup. Ini aja belum selesai nih.
Saya karyawati salah satu bank konvensional. Pada saat ini saya dalam proses berhenti kerja karena ada kontrak kerja yang belum diselesaikan. Saya pernah mendengar ceramah Ustaz tentang ibadah di bangunan yang didirikan dengan uang haram. Tidak diterima ibadah tersebut. Bagaimana ibadah sholat yang lagi saya jalani saat ini? Apakah sholat saya diterima? Setahu saya kalau tempat ibadah, saya tidak tahu ya kalau saya pernah sampaikan itu. Tentu saja kalau dari uang-uang haram maka tidak dibolehkan. Cuman dilihat sekarang, dari bank konvensional ini yang digunakan untuk membangun tempat ibadah itu dana nasabahkah yang memang di situ bercampur antara uang warisan, gaji kerja, keuntungan bisnis, atau memang dari hasil ribanya? Kalau dari hasil ribanya memang nggak boleh sama sekali. Tapi kalau masih dari dana nasabah yang dipakai karena disimpan oleh bank lalu dipakai dibangun, atau memang ada dana sosial, ya seperti biasanya diminta zakat atau pengeluaran dari potongan dari uang itu untuk kegiatan sosial, maka itu tidak ada masalah. Ya, sebaiknya saya sarankan kalau anda lebih aman jauhi kalau syubhat, supaya sholat di tempat lain. Ya, sholat di tempat lain. Mungkin misalnya di sebelah kantor ada penjual makanan, bisa pamit sholat di tempatnya, atau cara lain lah, ya ada musola yang lain bisa dipakai sholat. Seseorang membeli barang katakanlah seharga 10 juta lalu membayarnya dengan kartu kredit dengan cicilan 12 bulan dan bunga 0%. Apakah ini diperbolehkan mengingat bila membayar cash maupun kredit nilainya sama saja? Setahu saya boleh, nggak ada masalah. Gitu kan? Masalah menggunakan fasilitas bank konvensional ini yang harus anda jauhi. Tapi hukumnya boleh atau tidak boleh, gitu kan? Secara umum kata ulama boleh menggunakan fasilitas perbankan yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan masalah ribawi. Kalau tidak ada hubungannya sama ribawi, misal gini, kartu kredit itu pembuatan kartunya dipakai dari uang nasabah. Juga beli produknya dia murni mendapatkan keuntungan dari toko-toko yang dibeli barangnya. Makanya sampai sini masih boleh. Tapi kalau sampai terlambat bayar kena, ini nggak boleh. Berarti sudah masuk dalam sistem ribawi di situ. Jadi sebaiknya jangan, jauhi saja. Yang itu. Teman-teman, pegang satu hal ini. Jangan belanja kalau belum mampu. Nggak usah paksain diri, kenapa? Gitu kan? Makanya kalau punya HP, dikeluarin dari kantong kalau perlu. Karena kalau dikeluarin mereknya lama, ditaruh sebelah teman kita baru, kita malu. Kan itu. Simpan di kantong aja. Kalau perlu bunyi baru angkat. Dikeluarin nanti lihat di sebelah itu lebih bagus tuh. Berapa harganya? Beli di mana? Oh saya kredit, saya begini. Keluar kredit lagi, gitu kan. Manusia suka tergoda. Jangan tergoda gitu. Jika seorang membeli barang 1 juta pada hari ini dengan harga kredit, lalu membayarnya nanti di saat jatuh tempo tagihan sebesar 1 juta, apakah ini diperbolehkan? Jika seseorang membeli barang seharga 1 juta pada hari ini dengan kartu kredit, lalu membayarnya nanti di saat jatuh tempo tagihan sebesar 1 juta, setahu saya boleh, nggak ada masalah di sini. Tapi tentu saja lebih baik anda hindari ya di sini. Ini saya tidak tahu mau baca yang mana, terlalu banyak, masya Allah. Ustadz, gaji bulanan saya ditransfer oleh bank konvensional. Bolehkah saya tidak segera mengambil gaji saya dari rekening tersebut? Dan bagaimana saya membersihkan simpanan saya dari riba atas simpanan seperti bunga? Jika apa yang saya lakukan ini diperbolehkan? Setahu saya ini lebih baik, lebih aman jauhi syubhat gitu kan. Tapi kalau di tempat anda tidak ada tempat penyimpanan yang aman, sebagian ulama mengatakan boleh, tapi jangan terlibat di masalah ribanya. Jangan ada bunganya gitu kan. Kalau ada kebutuhan ditarik segera, ya, diinvestasikan di mana, itu jauh lebih aman. Tapi kalau ditabung, dibiarkan di situ sampai akhirnya membuat berbunga-bunga, ini semestinya tidak boleh. Yang saya tahu tidak boleh. Saya meminjam KPR dari bank, saya sarankan tidak usah ditulis nama banknya ya. Jangan ditulis, sebab ini nanti saya sudah bilang, di pengajian saya jangan sebut nama orang, jangan sebut nama lembaga, dan juga ya jangan sebut, pokoknya masalah saja, masalahnya apa gitu. Saya pinjam KPR dari sebuah bank oleh MUI, dijamin prakteknya sesuai dengan syariat. Setelah saya hitung, saat saya di akhir masa hutang 5 tahun, kelebihan bayar saya 20% dari hutang. Apakah saya berdosa riba? Hutangnya apa dulu nih? Kalau hutang murni, jelas murni riba berarti. Hutang tidak boleh berbunga, gitu kan? Tapi kalau sifatnya memang pinjaman, hutang itu kebutuhan pribadi, beda dengan investasi. Kalau dia untuk investasi, dan perhatikan baik-baik akadnya, apakah di akad ada kesepakatan untuk bagi hasil? Kalau ada bagi hasil, maka bagi hasilnya harus jelas dari persentase keuntungan dari laporan yang anda berikan. Kalau tiba-tiba seperti ini saja, ini riba, nggak boleh.
nggak boleh walaupun bank syariah. Dan saya sarankan teman-teman yang sudah terlanjur kontak dengan bank-bank ini, maka selalu minta konsultasi sama dewan syariahnya, tanya pada mereka, ya, tanya gimana jalan keluarnya, karena pasti mereka lebih mengetahui masalah itu. Apa hukum mencairkan jam sostek dari jaminan hari tua JHT yang dalam setiap laporan akhir tahun ada dana pengembangan investasi yang tidak kita ketahui yang diinvestasikan di bidang apa? Ini sama saja hukum asuransi yang sudah sering saya ulangin, ya. Maka itu Allahu alam syubhat minimal yang semestinya harus dijauhi. Ini juga sudah dijawab tadi. Mudah-mudahan semua kertasnya sama begini. Ustaz, saya baru tahu dan jelas tentang hukum riba. Astagfirullah. Ustaz, berarti saat ini saya lagi terlilit riba dengan hutang pinjaman dari bank. Dan pada saat ini juga saya dalam kesusahan dalam membayar hutang tersebut. Apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini setelah saya taubat dan tidak ingin terlibat dalam hal ini lagi? Apa ada amalan yang harus saya lakukan? Pertama, muhasabah tentunya, karena kita sudah melakukan perbuatan salah, dan jalan yang terbaik adalah taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentikan semua pintu-pintu riba mulai sekarang, dan yang sudah terjadi usahakan maksimalkan, lakukan apa yang bisa dimaksimalkan. Misal kita datang negosiasi, kalau ada dana yang bisa kita lakukan cash kita bayar, kalau nggak bisa bayar lanjutkan dengan KPR yang ada semampunya, gitu kan. Jadi semampunya dilakukan, tapi jangan buka pintu baru. Kalau Anda mengatakan lalu bagaimana saya buntu ya, ini harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang kita meninggalkan yang haram dengan keyakinan Allah akan membantu sambil kita ikhtiar. Insya Allah akan ada jalan keluar, dan nikmatin proses tadi yang saya bilang itu, gitu kan? Kalau masalah bagaimana jalan keluarnya pada saat terlilit utang, ya saya bilang negosiasi sama pemilik piutang, bicarakan baik-baik, lalu sampaikan niat baiknya seperti apa, dan kita ya jalani itu, ya. Properti nilainya akan naik terus, sehingga jika seseorang menabung untuk rencana membeli rumah akan kesulitan terbeli karena harga rumah tersebut terus naik. Maka kebanyakan orang awam mengambil jalan pintas KPR ke bank dengan alasan logika pertama, daripada uangnya buat ngontrak lebih baik buat nyicil rumah. Nanti rumahnya juga jadi milik sendiri. Kalau beli langsung ratusan juta tidak mungkin ada uang. Kan lebih baik ngangsur, lebih ringan. Suka duka ngontrakan kayak kucing boyongan, pindah sini, pindah sana. Kadang diusir, rumah bocor dan lain-lain. Bagaimana menyikapi pemikiran masyarakat awam seperti ini? Sudah saya bahasakan tadi sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi ini cuman alasan-alasan yang ditarik untuk membenarkan perilaku itu. Pertanyaannya, sampai kapan Anda mau lakukan perbuatan ini? Dan kenapa, apanya yang aib? Kalau kita ngontrak, kalau dikatakan rumah kontrakan bisa bocor, memang rumah baru nggak bisa bocor? Bisa semuanya, itu cuman alasan saja. Jangan terbawa dengan arus gengsi ini. Ini gengsinya nih yang jadi masalah ini. Wahai muslimin, sadarlah, ya. Untuk orang yang mendatangi dukun, sholatnya tidak diterima 40 hari, maksudnya bagaimana? Apakah rokok termasuk khamar? Benarkah orang yang meminum khamar sholatnya tidak diterima 40 hari? Ini apa hubungannya sama riba nih? Orang yang pergi ke dukun tidak diterima 40 hari, sholatnya ke belakang. Ini sudah kita jelaskan di dosa besar yang ketiga, gitu kan? Kalau orang pergi ke dukun, kata Nabi SAW, siapa yang datang ke dukun, peramal, penyamun, bertanya, tidak percaya, cuma bertanya, tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakang. Itu yang dimaksud dalam hadis, gitu kan? Kalau yang ditanya di sini, apakah rokok seperti khamar? Tidak bisa dikatakan seperti khamar. Khamar sesuatu yang memabukkan, gitu kan? Allahu alam, yang saya tahu ulama tidak menyamakan dengan itu. Tapi rokok dihukumkan sendiri, dia masuk dalam khaba'ith. Khaba'ith itu sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan. Dan Allah mengatakan, kata Allah SWT, saya menghalalkan, ya, saya menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'is, ya. Allah mengatakan, saya menghalalkan, ya, Allah SWT menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang khaba'is. Jadi yang khaba'is ini semua yang buruk itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan khaba'is adalah sesuatu yang buruk, adalah yang akan berbahaya bagi kesehatan manusia, berbahaya bagi kehidupan mereka. Masuk di dalamnya masalah rokok, dan saya sudah pernah jelaskan panjang lebar hukum masalah ini. Waduh, ini benar-benar saya nggak bisa baca ini.
Saya mau tanya, tante saya sudah tercebur dalam riba. Dia pinjam 800 juta, sekarang sudah menjadi 1,7 M. Pada saat pinjam, ia tahu kalau itu riba. Sekarang bagaimana tante saya mencuci uang, sedangkan uangnya sudah tercampur? Syukran Ustaz. Ini kesian Ustaz ya. Karena kadang-kadang pesawat itu seperti kalau pilot, udah patah sayapnya kiri kanan, ya, ini selamatin. Sama pernah saya kasih contoh itu, ada ibu-ibu 5 hari lagi mau Ramadan, tanya, Ustaz saya punya utang Ramadan 2 minggu belum saya bayar, bagaimana hukumnya? Jadi saya lempar tanya, ibu 11 bulan kemana? Hah? Masa sekarang sudah kepepet tinggal 5 hari Ramadan baru tanya 2 minggu utang saya? Jadi seperti Ustaz yang harus nanggung tuh. Ini tante anda yang bertanya sudah tahu riba, kenapa dilakukan? Ya sudah tahu riba dilakukan, jadi akhirnya konsekuensinya datang, gitu kan? Sampai 1,7 M, bagaimana dia harus melakukannya? Dia harus bertaubat kepada Allah, kemudian dia berhenti sampai di situ, dia berusaha menyelesaikan apa yang ada. Itu jawaban ringkasnya. Karena tidak ada jawaban yang lain, gitu kan? Tahun lalu saya bangun rumah, sebelumnya saya taruh di deposit, waktu itu belum tahu hukum riba. Bunga dari bank tersebut 42 juta. Ada sebagian sudah saya berikan kepada orang yang perlu. Pertanyaan saya, sisanya selain untuk kepentingan umum jembatan, maksudnya mungkin bunga bank kali ya? Iya. Apakah boleh saya berikan kepada orang yang terlilit utang, orang sakit mau operasi, non muslim yang sedang kesusahan? Jadi lebih bunga bank itu difatwakan oleh para ulama dibolehkan, bank konvensional ya, dibolehkan untuk dikeluarkan untuk kegiatan sosial, perbaikan jalan, kemudian sumur, paving blok, got, selokan, jembatan, itu semua fatwa ulama dibolehkan. Karena dikhawatirkan, ini sebab pertanyaannya muncul, karena banyaknya pengusaha-pengusaha muslim dari Timur Tengah yang punya rekening di bank-bank konvensional di Amerika dan bunganya sangat besar, mereka tidak pernah sentuh. Hanya diambil oleh orang Yahudi, orang-orang Nasrani, lalu mereka lakukan untuk kegiatan agama mereka. Yang Yahudi pakai untuk beli senjata bunuh orang-orang muslim di Palestina, yang Nasrani buat bangun gereja. Akhirnya ditanya, bagaimana hukumnya nih? Akhirnya keluarlah fatwa ulama, jumhur ulama mengatakan boleh ditarik, tapi itu menjadi hukum uang, ya, tidak ada pemiliknya. Dianggap sudah tidak ada lagi pemiliknya, diambil, dikeluarkan, haknya Allah. Dan itu karena dasarnya dari hal yang haram, maka harus dilarikan kepada hal-hal yang sosial saja. Kalau tadi ditanyakan, bolehkah saya kasih orang terlilit utang? Ini ada sedikit dari pendapat ulama, tapi yang lebih kuat, lebih baik kepada kegiatan sosial. Non muslim pun yang dalam kesusahan ini lebih baik tidak usah dikasih dari situ, tuh dikasihkan kegiatan sosial aja, ya, kegiatan sosial, buat WC umum, jembatan, ya, perairan dan seterusnya. Apa hukum jual beli valuta asing seperti dolar? Karena ada yang berpendapat bahwa perbedaan selisih ketika kita membeli dan menjual dolar tersebut dianggap sesuatu yang syubhat. Enggak, boleh saja, karena memang kan nilainya berbeda. Uang itu sama, ya, uang itu kalau berbeda nilai memang ada kursnya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena itu nilai sama dengan gandum ditukar sama, misalnya ada beras ketan sama beras biasa, gitu kan? Dua-dua sama jenisnya beras, tapi harganya memang beda, karena memang ini lebih mahal, mungkin lebih susah. Seperti itulah. Jadi kalau kita gandum misalnya harganya 20.000 per kilo, beras biasa 10.000, untuk ditukar supaya tidak riba harus 2 kilo beras biasa diganti dengan sekilo beras ketan misalnya, karena nilainya harus sama dengan kurs uang di sini. Ya ini sama tadi ya. Apa hukum bunga tabungan? Bunga biro, deposit dan bunga sejenisnya boleh digunakan untuk kegiatan sosial, misal membangun jalan, jembatan ataupun membangun masjid. Masjid nggak boleh, membangun masjid nggak boleh. Kegiatan sosial, masjid nggak boleh sama sekali. Masjid tidak boleh masuk uang haram, tidak boleh sama sekali. Bahkan pendapat yang lebih kuat, zakat mal aja nggak boleh pakai bangun masjid. Karena makna fisabilillah memang jihad. Ada pendapat kecil ulama mengatakan salah satu dari 8 penerima zakat adalah ada kata-kata fisabilillah, ini bukan cuma jihad tapi masuk sebuah kegiatan termasuk bangun masjid. Tapi ini pendapat yang marjuh, bukan dinomor satukan oleh para ulama. Yang didahulukan adalah fisabilillah di jalan Allah. Kalau uang zakat saja yang memang kemungkinan besar dia adalah uang yang suci, tidak boleh bangun masjid, apalagi bunga bank yang tidak boleh, jelas. Jadi ini hanya untuk kegiatan umum saja tadi ya.
Untuk kuliah di UIN disuruh minta 2 tazkiyah dari alumni UIN. Apakah kalau ada yang ingin kuliah di sana bisa minta tazkiyah dari antum? Apa hubungannya dengan riba nih? Boleh insya Allah, silahkan. Tapi saya harus tahu dulu orangnya, karena tazkiyah itu berarti saya memberikan rekomendasi karena saya kenal dia. Kalau saya tidak tahu gimana caranya, saya harus tahu dulu siapa dia. Ada seorang tukang servis elektronik, misalnya ada pelanggan mau benerin TV-nya yang rusak. Terus di salah satu komponen di rangkaian TV itu ada yang rusak, diganti dengan komponen dengan harga 10.000. Akhirnya bisa normal kembali, tapi dipatok biaya total 50.000 buat servisnya. Apa hukumnya dengan tukang servis itu? Apakah dia termasuk makan uang riba? Tentu saja kalau dia individu, tidak ada masalah. Tapi dia bilang dari awal, gitu kan? Ini 10.000 alatnya, 40.000 jasanya. Atau dia bilang ini alat sama jasa saya 50.000 rupiah. Setahu saya itu nggak ada masalah. Kalau individu. Kalau lembaga, tergantung apa kesepakatan dia dengan lembaga. Diikat akad apa saya? Misal lembaga mengatakan kamu boleh datang ke konsumen dan hanya boleh memberitahukan harga apa adanya. Ini ada listnya, servis perbaikan ini 25.000, 35.000 ada harganya. Dia nggak boleh naikin dari itu. Komponennya begini harganya, begitu saja. Itu kalau instansi, dia harus ikuti akadnya. Tapi kalau individu ini Allah Alam masih boleh. Coba saya acak dari yang lain. Dulu pernah anak tertipu sales kartu kredit. Sales kartu kredit itu meminta anak isi aplikasi hanya untuk bantu dia saja. Tapi pada akhirnya kartu kredit itu jadi. Sekarang tidak pernah dipakai dan belum anak tutup karena anak biarkan saja. Sekarang ini apakah anak harus tutup atau dibiarkan? Apa pertanyaannya? Dan tidak terpakai serta sudah habis masa berlakunya. Alhamdulillah, buang saja. Ini makin lama jemaah saya makin manja ya. Pertanyaannya pada hal-hal yang kecil-kecil. Sudah mati, alhamdulillah, buang, jangan buka lagi. Apakah mendapatkan pahala menggunakan lebihan riba atau bunga deposit bank untuk sedekah ke orang miskin? Enggak ada pahalanya. Uang haram kalau dikeluarkan untuk kegiatan sosial tidak ada pahalanya. Biar anda bangun 1.000, buat 1.000 sumur, buat 1.000 jembatan. Kalau dari uang riba, bunga bank tidak ada pahalanya. Itu harus dipahami ya. Beda itu. Yang ada pahalanya sedekah dari uang yang suci, itu baru bisa. Kalau enggak bisa. Ini kembali kepada hukum asal. Uang itu kayak tidak ada pemiliknya. Kembali kepada kegiatan itu. Ini tidak sesuai dengan tema. Memiliki saham di bursa efek dan ikut andil dalam penanaman modal secara aktif, apakah termasuk perbuatan riba? Tergantung perusahaannya, tergantung sistem perusahaan. Jadi yang dalam Islam itu masalah boleh ikut saham atau tidak dilihat perusahaan itu ya bergerak di produk apa ya. Modalnya dulu ya, modal, produk, dan sistem. Ini 3. Kalau ini semua tidak ada pelanggaran syar'i, boleh anda ambil saham di situ, tanam saham. Ini yang saya tahu, Allahu a'lam. Tapi kalau ini saja sudah syubhat maka tidak boleh. Maaf teman-teman, ini kayaknya tidak bisa saya baca semua ya, terlalu banyak. Ini tidak sesuai dengan tema. Ini juga masalah sholat. Ini juga alhamdulillah. Pak Yoyo sudah bilang semuanya. Apakah haram hukumnya memakan uang pensiun setelah keluar dari bank konvensional? Ya, kalau misalnya anda sudah terlanjur ambil dan belum tahu hukumnya, maka yang sudah diambil halal.
Tapi kalau sekarang sudah tahu hukumnya maka tidak boleh diambil. Tadi sudah kita jelaskan hukumnya itu. Sudah jelas riba. Jangan tergiur dengan jumlahnya. Makin banyak yang haram masuk ke dalam badan kita maka makin besar konsekuensinya. Dan ada hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari uang yang haram maka neraka lebih pantas baginya. Ana sungguhnya telah taubat. Dulu ana pernah mengambil uang bos dan sekarang ana ingin kembalikan. Bagaimana ana seharusnya kembalikan? Apakah ana harus langsung transfer ke nomor rekeningnya atau jika ana jujur ana takut malah dipolisikan? Bagaimana seharusnya menurut Ustaz? Uang haram harus dikembalikan temanku. Harus dikembalikan kepada pemiliknya. Disampaikan apa adanya dan tidak usah khawatir. Insya Allah. Jadi kita mengatakan kepada dia, setahu saya dulu ada dana sekian dan kayaknya masuk kepada saya. Saya baru tahu hukumnya dan ini tidak boleh. Saya akan kembalikan. Insya Allah dengan niat baik Allah akan tutupi kesalahan anda. Insya Allah. Kan? Karena kalau ditransfer tanpa diberitahukan, bagaimana caranya orang bisa tahu? Mungkin tidak diketahui, malah mungkin bisa disalahgunakan dana itu nanti. Kalau tidak tahu dari mana asalnya. Tidak usah khawatir. Insya Allah kalau niatnya ikhlas membicarakan baik-baik, karena memang saya betul-betul jahil, tidak tahu dulu, sekarang saya tahu hukumnya, saya harus kembalikan. Ini masalah riya lainnya. Apakah boleh kartu kredit digunakan pada saat darurat atau musibah namun dilunasi tepat waktu? Lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Masalah ada musibah, kita justru musibah itu teman-teman sekalian saatnya kembali kepada Allah. Jangan justru menjerumuskan diri pada yang haram. Insya Allah dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah kasih jalan keluar, dan harus diikuti dengan keyakinan itu. Insya Allah. Ini sama juga. Jika saya dihutangi orang yang akan dipergunakan untuk membayar kartu kredit motor riba, apakah saya dosa? Kalau dia membayar, dia ingin bertaubat dan ingin melunasi riba yang terjadi, maka anda tidak berdosa, malah berpahala. Membantu orang melepaskan diri dari hutang. Saudara kita punya kredit, kemudian dia tahu hukum riba, lalu dia ingin melepaskan diri, tapi dia tidak bisa bayar. Lalu kita diminta untuk membayarnya, kita membayarnya, tidak ada masalah, termasuk sama masalah bunganya, karena kita melepaskan dia dari hal yang haram. Itu malah berpahala, insya Allah. Tidak ada dosa di situ. Mohon nasihat untuk mengatur waktu yang berkah. Saya karyawan yang terikat jam kerja 7 pagi sampai jam 6 sore. Dan hingga saat ini ilmu agama masih sangat kurang. Kalau anda bisa, di setiap jeda waktu istirahat dengarkan. Sekarang alhamdulillah ada beberapa perusahaan dan berita gembira, teman-teman di perusahaan ini menyampaikan kepada saya kalau mereka berusaha untuk mendengar ceramah-ceramah saya pada saat jeda istirahat. Itu sangat baik, gitu kan? Kita bisa dengarkan sekarang dari HP. Kalau tidak bisa hadir, kalau bisa hadir, alhamdulillah itu lebih bagus lagi. Ya, dan saya sarankan kalau yang sudah berumah tangga, ajak keluarganya untuk hadir di majelis ilmu sama-sama. Jangan sendirian, gitu kan? Supaya mereka tahu kita sedang menghadiri majelis ilmu yang seperti apa. Ada seseorang yang meminjam uang senilai 500 juta rupiah dengan menggadaikan rumahnya yang seharga 500 juta rupiah juga dalam waktu 1 tahun. Namun setelah 1 tahun ia tidak mampu membayar utangnya. Lalu orang yang dihutangi tersebut menjual rumah yang telah digadai. Tetapi ia berhasil menjualnya dengan melelang rumah itu menjadi 600 juta. Dan orang yang berhutang ridho dan tidak menuntut untung atau lebih dari hasil penjualan rumah tersebut. Apakah dalam muamalah ini ada unsur riba? Kalau kesepakatannya adalah ini saya gadai, dan pada saat menggadai itu memang ada prediksi nilai, tapi itu bukan pegangan pada saat dikembalikan. Kalau dia tidak bisa bayar, pegangannya adalah pada saat transaksi, pada saat dijual produk itu. Misal saya gadaikan tadi rumah dengan harga 500 juta, ternyata berjalan setahun rumah itu menjadi 600 juta. Jadi yang jadi patokan adalah 600 jutanya, bukan 500 juta. Walaupun ada prediksi, kan prediksi saja awalnya itu 500 juta. Harus pada saat dijual. Kalau orang itu beriman kepada Allah, dia harus mengambil 500 juta uangnya dan 100 juta dikembalikan kepada orang yang tadi menitipkan gadaian.
Tapi kalau misalnya dia pun tidak mau ambil, memang dia tidak mau ambil haknya, sudah lah, tidak apa-apa, 100 juta pun saya kasih, itu halal bagi dia. Apa hukumnya melakukan transaksi jual beli seperti insiden berikut? Seseorang yang menjual suatu barang dengan mempromosikan harga murah untuk menarik perhatian pelanggan, namun itu hanya sebagai harga dasar. Ternyata banyak pelanggan yang mau membeli dengan harga yang bervariasi, dan penjualnya pun memiliki pelanggan yang mampu membayar dengan harga tinggi. Saya tidak ngerti maksudnya ya. Seseorang yang menjual suatu barang dengan mempromosikan harga murah untuk menarik perhatian pelanggan, namun itu hanya sebagai harga dasar. Ternyata banyak pelanggan yang mau membeli dengan harga yang bervariasi, dan penjual pun memilih pelanggan yang mampu membayar dengan harga tinggi. Nggak boleh, dia menipu berarti. Kalau dia sudah mempromosikan harga 50.000, harus dia jual 50.000. Jangan setelah konsumen datang, tertarik, datang ke tempatnya dia karena promosi itu, lalu kemudian ini ada syaratnya, ini nggak boleh, harus cuma begini, harus cuma di hari ini, padahal sebenarnya dia tidak jelaskan dari awal, ini nggak boleh, haram ini, menipu orang, nggak bisa. Manggasyana falaysa minna, kata Nabi SAW. Jadi tidak boleh. Dia promosikan 1 bulan ini 50.000, 50.000. Mau orang kaya, mau orang miskin masuk sama saja, tidak boleh diubah. Apa hukum transaksi online seperti ini? Uang sudah ditransfer kepada penjual. Si penjual sudah menjanjikan untuk mengirimkan barang dalam 1 hari. Ternyata barang baru sampai setelah 2 atau 3 hari. Akibat mekanisme pengiriman yang tidak valid. Kalau jadi gini, kalau antum sudah janji dan ternyata meleset, harus minta maaf. Kalau tidak masuk dalam dosa ingkar janji, gitu kan? Jadi kalau kita bilang, insya Allah ini akan masuk sampai 1 hari, ternyata meleset, disampaikan, telepon orangnya, maaf ini tidak bisa karena meleset, disampaikan begitu, apa adanya, gitu kan? Ini masya Allah masih banyak ya. Ini terakhir saja saya baca. Kalau saya pinjam uang kepada teman saya yang tinggal di Lampung sebesar 5 juta, kemudian di bulan kelima saya kembalikan via transfer, tapi saya tambahkan 500.000 sehingga menjadi 5,5 juta. Tapi saya ikhlas, bukan karena permintaan itu. Bolehkah dalam agama? Boleh. Diharamkankah makan atau menjual ikan lele yang pernah dikasih makan daging ayam yang sudah jadi bangkai, atau pernah makan kotoran manusia? Bukankah kalau semua ikan walaupun sudah jadi bangkai tetap halal untuk dimakan? Setahu saya tidak ada masalah. Setahu saya ya, tidak ada masalah. Tapi tentu lebih baik kalau Anda tahu pasti memang ikan lele itu memakan sesuatu yang haram, maka jangan dimakan. Tapi kalau kita tidak tahu, hukumnya hukum zahir. Hukumnya hukum zahir. Dan saya sarankan teman-teman yang punya seperti ini, usaha seperti ini, sebaiknya memang diberikan makanan juga yang halal, sebaiknya. Gitu kan? Sebaiknya juga diberikan makanan yang halal. Tapi umumnya ulama membolehkan seperti pupuk yang terbuat dari kotoran manusia. Itu dibolehkan. Umumnya ulama memfotokan bolehkan, karena itu akan nanti menyuburkan tanah misalnya. Maka itu umumnya dibolehkan. Tapi kalau dia bisa mendapatkan pupuk hewan yang dasarnya memang halal dimakan dagingnya, itu lebih baik. Artinya kesimpulannya adalah lebih baik kalau seseorang menjauhi makanan-makanan yang syubhat, ya, syubhat, baik dia karena dia mau beli lele itu atau pengusahanya, harusnya dia jauhi itu. Wah, ini sudah pertanyaan lain yang ketiga, masalah selingkuh dan zina. Baik, mohon maaf mungkin tidak bisa saya jawab semuanya. Insya Allah kita tutup sampai di sini dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, karena kebodohan dan juga kedangkalan ilmu saya. Semoga Allah mengampuninya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.